kembali lagi dengan saya Lilis, terapis bicara Pelangi Center Ponorogo. Nah Mams, di video kali ini saya akan membahas tentang tangti. Apa sih tangti itu? Tangti adalah kelainan kongenital yang disebabkan oleh frenulum atau pengikat lidah yang pendek. Hal ini dapat menyebabkan pergerakan lidah yang terbatas. Dalam kondisi ini, jaringan yang menghubungkan bawah lidah dan dasar mulut terlalu pendek, tegang, dan keras, seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, ciri-ciri tangti. Yang pertama, pergerakan lidah terbatas. Kedua, lidah tidak bisa bergerak dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Ketiga, lidah tidak dapat mencapai gusi atau langit-langit mulut. Keempat, lidah tidak dapat dijulurkan atau melet melewati gusi. Kelima, ketika dijulurkan, lidah berbentuk V atau hati. Nah, Moms, apa sih faktor penyebab tangti? Faktor penyebab tangti ada dua. Yang pertama, faktor genetik. Hal ini terjadi ketika bayi masih di dalam kandungan dan akan dibawa sampai lahir. Yang kedua, faktor jenis kelamin laki-laki. Sebenarnya hal ini belum diketahui pastinya, tapi secara umum dapat disebabkan oleh faktor keluarga. Tipe-tipe tangti sendiri ada 4. Yang pertama, frenulum terletak di ujung lidah dan mudah terlihat. Kedua, frenulum lidah atau tangti sedikit mundur dari ujung lidah. Ketiga, frenulum terletak dekat dengan dasar lidah. Dan yang terakhir, frenulum terletak di posterior sehingga harus diraba baru hal ini terlihat. Itu tadi tipe-tipe tangti. Selanjutnya, apa sih bahaya tangti? Yang pertama, masalah menyusu. Menyusu mengharuskan lidah bergerak ke gusi atas bagian bawah untuk menghisap puting. Jika hal itu tidak terjadi, maka anak cenderung mengunyah daripada menghisap puting ibunya. Kedua, kelainan bicara. Kondisi ini dapat mengganggu anak untuk mengucapkan beberapa fonem seperti T, D, Z, S, L, dan lain sebagainya. Ketiga, kebersihan mulut terganggu. Kondisi ini menyebabkan anak kesulitan menggerakkan lidahnya untuk membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gigi berlubang sehingga terjadi infeksi pada gusi. Dan keempat, kesulitan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan lidah, seperti makan atau menjilat es krim, memainkan alat tiup, dan mengunyah. Yang terakhir, tindakan untuk tangti. Yang pertama, tindakan membedah. Dilakukan untuk memperbaiki posisi anak saat menyusu. Jika tindakan ini berhasil, maka tindakan bedah tidak perlu dilakukan. Kita tinggal menunggu frenulum untuk mereka dengan sendirinya. Dan yang kedua, tindakan bedah terdiri dari frenotomi dan frenuloplasti. Frenotomi dilakukan pembelahan agar lidah tidak menempel pada dasar mulut, sehingga lidah dapat bergerak dengan leluasa. Untuk frenuloplasti adalah prosedur di mana frenulum dilepaskan, lalu luka ditutup dengan jahitan yang akan menyatu
dengan bekas luka seiring dengan proses penyembuhan. Nah, Mams, itu tadi penjelasan tentang tangti. Jika ada yang kurang jelas, silahkan hubungi kami di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.